Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nurmalasari selaku dosen mata kuliah proses bisnis TI. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek UAS kami dengan judul Implementasi Proses Bisnis dengan Analisa SWOT pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian untuk anggota kelompok 7 sendiri terdiri dari yang pertama Dimas Syahwidya Putra, kemudian yang kedua Diki Wahyudi, yang ketiga Nurani, yang keempat Adam Maulana, yang kelima Hermawan, dan yang keenam Eko Wahyudi. Kemudian berikut adalah yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian analisa SWOT pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB Indonesia itu telah memainkan peran sentral dalam upaya penanggulangan bencana di negara ini sejak pembentukannya pada tahun 2008. Sebagai lembaga pemerintah non-departemen, BNPB bertanggung jawab atas koordinasi penanggulangan bencana di tingkat nasional, memimpin dan menyelaraskan berbagai lembaga dan organisasi terkait untuk mengurangi dampak bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi. Dalam menghadapi kompleksitas bencana yang semakin beragam, analisis SWOT menjadi alat yang sangat berguna bagi BNPB untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga memungkinkan mereka untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan terarah dalam upaya penanggulangan bencana serta memperkuat ketangguhan bencana di Indonesia. Oke, berikutnya permasalahan. Di sini kami sudah merangkum 3 permasalahan. Yang pertama, BNPB memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di Indonesia. Kemudian yang kedua, BNPB juga perlu mengatasi kelemahan dan menanggapi ancaman yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, penerapan strategi yang tepat dan efektif berdasarkan analisis SWOT ini akan membantu BNPB dalam menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, meningkatkan ketahanan nasional terhadap berbagai jenis bencana, dan membangun Indonesia yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dimas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas membantu Presiden Republik Indonesia untuk menangani suatu bencana. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pembentukan PNBP ini tidak bisa dipisahkan dari perkembangan penanggulangan bencana di Indonesia. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dan juga paradigma untuk menanggulangi sebuah bencana yang makin kesini terus berubah. Nah, melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang terjadi akibat kondisi geografis, geologis, dan demografis Indonesia mendorong negara kita untuk membangun suatu kesadaran ya untuk menanggulangi sebuah bencana dengan sigap. Nah, untuk visi misi dari BNPB, visinya adalah ketangguhan bangsa dalam menghadapi sebuah bencana. Lalu misinya itu adalah melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional. Kedua, membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan efisien. Tiga, menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehab, rekonstruksi yang lebih baik, yang terkoordinasi, dan berdimensi pengurangan risiko bencana.
Keempat, menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana. 5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance. Oke, untuk selanjutnya adalah penjelasan mengenai analisa SWOT dari lembaga BNPB. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kekuatan atau strength, di mana yang pertama BNPB memiliki keahlian dan pengalaman yang luas dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Hal ini memungkinkan BNPB untuk merespon bencana dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Kedua, BNPB memiliki jaringan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah. Jaringan ini mempermudah koordinasi BNPB dan kolaborasi dalam menangani sebuah bencana. Yang ketiga, memiliki sistem peringatan dini yang sudah diterapkan untuk berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Nah, sistem ini otomatis akan membantu ya mengurangi resiko dan dampak bencana terhadap masyarakat. Yang keempat, BNPB memiliki akses ke sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk merespon bencana secara cepat dan efektif. Dengan akses ini, BNPB dapat melakukan penanganan bencana dengan secara segera, cepat, dan tepat. 5. Memiliki dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah yang mendukung penanggulangan bencana. Dukungan ini memastikan bahwa BNPB memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan semua tugasnya. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Jadi yang pertama ada masih terdapatnya keterbatasan dalam hal jumlah dan kualitas tenaga ahli di bidang penanggulangan bencana. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan kecepatan respon terhadap sebuah bencana. Kedua, ada tantangan dalam koordinasi yang efektif antara BNPB dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Keterbatasan ini dapat menghambat upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh. Yang ketiga, ada dana yang tersedia untuk penanggulangan bencana seringkali tidak mencukupi, terutama untuk tahap pemulihan pasca bencana. Nah, keterbatasan dana ini bisa memperlambat proses pemulihan pasca bencana dan juga rekonstruksi pasca bencana. 4. Keterbatasan dalam adopsi teknologi terbaru dan inovasi dalam penanggulangan bencana. Ini mengakibatkan penggunaan metode yang kurang efisien dan kurangnya optimalisasi dalam merespon sebuah bencana. Tingkat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana masih perlu ditingkatkan. Nah, ini rendahnya kesadaran ini dapat meningkatkan resiko yang akan membuat dampak yang lebih besar terhadap masyarakat sehabis efek sebuah bencana. Lalu selanjutnya 3, ada peluang pemanfaatan teknologi terbaru seperti AI, Big Data, dan drone untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Nah, teknologi ini memungkinkan prediksi bencana yang lebih akurat dan untuk meresponnya kita bisa lebih tepat terkait bencana tersebut. Kedua adalah peluang untuk memperkuat kerjasama internasional dan mendapatkan bantuan teknis serta finansial dari negara dan organisasi internasional. Nah, kolaborasi ini dapat meningkatkan kapasitas sumber daya dalam penanggulangan sebuah bencana. Yang ketiga ada peluang untuk mengadakan lebih banyak pelatihan dan pendidikan bagi petugas masyarakat terkait penanggulangan bencana. Pelatihan ini akan meningkatkan kesiapsiagaan dalam kemampuan dalam menghadapi sebuah bencana. Keempat, meningkatkan advokasi untuk kebijakan yang lebih proaktif dan preventif dalam penanggulangan bencana. Kebijakan ini akan membantu dalam mengurangi resiko dan dampak bencana secara lebih efektif. Yang kelima, mengarahkan lebih banyak sumber daya pada upaya mitigasi bencana untuk mengurangi dampak ketika bencana terjadi. Nah, fokus pada poin 5 ini akan membantu meminimalisir kerugian dan akan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Selanjutnya ada ancaman. Nah, ancaman ini pertama ada perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam, menambah tantangan bagi BNPB. Hal ini memerlukan upaya penanggulangan dari BNPB yang lebih intensif dan adaptif.
Dua, fluktuasi ekonomi yang berdampak pada alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana. Nah, ketidakpastian dari fluktuasi ekonomi ini dapat mengurangi ketersediaan yang harusnya dana itu bisa dilakukan bantuan untuk penanggulangan bencana, tapi jadi kurang gitu ya. Yang ketiga, degradasi lingkungan yang memperburuk dampak bencana alam. Kerusakan lingkungan meningkatkan risiko skala yang lebih besar terhadap sebuah bencana sehingga memperumit upaya mitigasi dan merespon sebuah bencana. Ketidakstabilan politik yang dapat mengganggu operasi BNPB dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, situasi politik yang tidak stabil dapat mempengaruhi efektivitas dalam proses menanggulangi sebuah bencana. Kelima, tantangan dalam menangani penyebaran informasi yang salah yang dapat mempengaruhi kesiapsiagaan dalam merespon masyarakat terhadap bencana. Nah, informasi-informasi yang salah ini yang didapat oleh masyarakat akan menghambat upaya penanggulangan atau dan meningkatkan resiko yang lebih besar terhadap masyarakat atas sebuah bencana. Ya, mungkin itu saja untuk dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Saya Eko Wahyudi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perhitungan IFAS di dalam analisis SWOT. Dalam analisis SWOT terdapat model IFAS yang membandingkan faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan. Nah, di berikut adalah tabel perhitungan IFAS untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk menentukan bobot dan rating, di sini kami meminta 3 responden yang merupakan pegawai BNPB dengan jabatan analis bencana untuk memberikan penilaian. Berikut adalah hasil input dari 3 responden. Setelah kita mendapatkan nilai bobot dan rating, maka kita tentukan skor dari masing-masing nilai tersebut dan kemudian kita jumlahkan total skornya sehingga kita mendapatkan total skor IFAS untuk kekuatan BNPB adalah 3,86, menandakan kekuatan internal yang signifikan dalam penanggulangan bencana. Ini menjadi landasan kuat untuk merancang strategi yang efektif di Indonesia. Lalu untuk kelemahan, di sini kami juga merancang meminta 3 responden tersebut untuk memberikan penilaian terhadap bobot dan rating. Setelah didapatkan nilai bobot dan rating, maka dilakukan hal yang sama, yaitu mendapatkan skor dari masing-masing nilai. Kemudian kita total skornya dari masing-masing nilai tersebut, di mana total skor untuk IFAS di bagian kelemahan BNPB adalah 1,8, menandakan kelemahan internal yang signifikan, perlu perbaikan pada sumber daya manusia, koordinasi instansi, pendanaan, teknologi, inovasi, dan kesadaran masyarakat untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana BNPB. Nah, setelah itu saya juga akan menjelaskan bagaimana perhitungan IFAS dalam analisis SWOT ini. Dalam analisis SWOT terdapat model perbandingan IFAS. Pada analisis SWOT adalah evaluasi faktor eksternal yang mencakup peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Ini membantu organisasi memahami lingkungan luar mereka untuk merancang strategi yang lebih efektif. Di bawah ini adalah tabel IFAS untuk bagian peluang. Nah, di sini kami menerapkan cara yang sama, yaitu untuk menentukan nilai dari si bobot dan rating. Kami meminta 3 responden dari yang merupakan pegawai BNPB. Lalu setelah kita mendapatkan bobot dan rating, maka kita tentukan skornya dan kita jumlahkan nilai skor dari si masing-masing nilai tersebut. Nah, di sini untuk perhitungan IFAS di bagian peluang mendapatkan total skor yaitu 3,7. Lalu untuk perhitungan IFAS di bagian ancaman, di sini juga kami telah menerapkan
cara yang sama, yaitu responden memberikan penilaian terhadap rating dan bobotnya. Lalu setelah didapatkan nilai bobot dan rating, maka kami tentukan skornya dan kami jumlahkan skornya. Ya, untuk di perhitungan EVAS bagian ancaman ini BNPB mendapatkan total skor yaitu 2,64. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Ya, terima kasih Mas Eko. Perkenalkan, saya Adam Maulana Putra dengan NIM 11230073 akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh Mas Eko, yaitu saya akan menjelaskan terkait green strategi atau strategi umum. Strategi umum ini dan juga penjelasan tentang arah strateginya. Untuk di sini tuh kita mendapatkan nilai atau mendapatkan skor total skor itu yaitu 1 sampai 4 ada kekuatan, total skor kelemahan, total skor peluang, dan total skor ancaman. Untuk total skor sendiri atau total skor kekuatan itu sendiri nilainya itu kita mendapat 3.86, dan juga untuk total skor kelemahan kita mendapatkan angka 1.80. Untuk skor peluang kita mendapatkan 3.70, dan juga untuk total skor ancaman kita mendapat 2.64. Berdasarkan dari hasil perhitungan IFAS dan EVAS yang tadi dijelaskan oleh Mas Eko, dari hasil tersebut kita bisa menentukan posisi perusahaan sebagai matrix SWOT-nya seperti apa gitu. Yang pertama kita menentukan koordinat analisis internal dengan rumus total skor kekuatan dikurangi total skor kelemahan. Untuk nilainya tadi kita bisa lihat ke atas adalah 3.86 dikurangi 1.80. Maka kita mendapat koordinat analisis internal itu dengan nilai 2.07. Selanjutnya kita akan mencari nilai atau koordinat analisis eksternal dengan rumusnya adalah total skor peluang dikurangi total skor ancaman. Maka dengan nilai di atas tadi, yaitu untuk total skor peluang itu 3.70 dikurangi dengan 2.64, maka analisis eksternal itu mendapat nilai 1.06. Untuk menentukan matrix SWOT itu kita akan membuat analisis internal itu sebagai sumbu X, dan untuk yang eksternal kita gambarkan sebagai sumbu Y, dengan masing-masing nilai tadi adalah 2,7 dan juga 1.06. Maka gambarnya akan jadi seperti ini. Berdasarkan posisi perusahaan pada kuadran 1, maka menandakan posisi situasi saat ini sangat menguntungkan untuk perusahaan atau untuk BNPB. Perusahaan itu bisa memiliki peluang dan kekuatan sehingga memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan untuk perusahaan yang berada pada posisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Ya, kita akan ke slide selanjutnya, yaitu tentang matriks SWOT. Nah, matriks SWOT ini terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk kekuatan sendiri itu terdiri dari 1 sampai 5, yaitu 1 untuk keahlian dan pengalaman yang luas dalam penanggulangan bencana. 2, jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. 3, sistem peringatan dini yang sudah diterapkan. 4, akses ke sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan. Dan 5, dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah. Untuk kelemahannya sendiri adalah keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga ahli, tantangan dalam koordinasi antar instansi, 3, pendanaan yang seringkali tidak mencukupi, 4, keterbatasan dalam adopsi teknologi terbaru, 5, tingkat kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Untuk peluangnya sendiri itu ada 5 poin juga. Yang pertama, pemanfaatan teknologi terbaru untuk meningkatkan efektivitas. 2, kerjasama internasional untuk bantuan teknis dan finansial. 3, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan. 4, advokasi untuk kebijakan yang telah proaktif dan preventif. 5, fokus pada upaya mitigasi bencana. Untuk ancamannya juga terdiri dari 5 poin. Perubahan iklim yang pertama itu perubahan iklim yang meningkat, frekuensi dan intensitas bencananya juga akan meningkat. 2, keterbatasan anggaran karena fluktuasi ekonomi
Yang ketiga, degradasi lingkungan yang memperburuk dampak bencana. 4. Ketidakstabilan politik yang dapat mengganggu operasi. Yang kelima itulah penyebaran informasi yang salah untuk mempengaruhi kesiapsiagaan masyarakat. Maka untuk strategi SO-nya kita akan membuat ada 5, yaitu kombinasi keahlian dalam pengalaman BNPB dalam teknologi terbaru dengan GIS, analisa data, dan AI yang meningkatkan efektivitas. 2. Memanfaatkan jaringan kerjasama yang kuat, menjalin kerjasama internasional. 3. Meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini melalui pelatihan dan edukasi. 4. Memanfaatkan sumber daya alam dan infrastruktur pada fokus mitigasi bencana. 5. Memanfaatkan dukungan, regulasi, dan kebijakan untuk mengadvokasi kebijakan proaktif dan preventif. Untuk strategi WO-nya atau Weakness Opportunity-nya, 1. Mengadakan pelatihan dan pendidikan SDM BNPB dengan lembaga atau organisasi internasional yang memiliki expertise di bidang penanggulangan bencana. 2. Mengembangkan sistem AI untuk otomasi tugas-tugas manual, meningkat efisiensi penggunaan anggaran. 3. Memanfaatkan platform online dan tools komunikasi untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait penanggulangan bencana. 4. Mengembangkan konten edukasi VR tentang kebencanaan dan gencar melakukan kampanye media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana. 5. Menggandeng pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk membantu membangun memelihara infrastruktur tahan bencana di daerah rawan. Ya, untuk strategi ST atau Strength Threatness, yang pertama adalah mengembangkan program pelatihan dan edukasi bagi para petugas relawan BNPB untuk meningkatkan jenis bencana baru, memperkuat koordinasi kerjasama dengan instansi terkait organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan untuk menangani bencana skala besar secara efektif. 3. Meningkatkan akurasi dan kecepatan sistem peringatan dini, mengintegrasikan data dan berbagai sumber, mengembangkan model prediksi yang lebih canggih. 4. Mengembangkan program pemulihan bencana berkelanjutan, ramah lingkungan, serta memperkuat infrastruktur rawan bencana dan ketahanannya. 5. Mengadvokasi kebijakan fokus pada mitigasi, adaptasi perubahan iklim, serta pengurangan emisi gas rumah kaca, pengembangan energi terbarukan. Untuk weakness dan threatness-nya, strateginya ada 5. Mengadakan pelatihan pendidikan SDM BNPB lembaga kompleks, mengembangkan sistem AI, mengoptimalisasi tugas-tugas, meningkatkan efisiensi penanggulangan bencana sehingga dana-dana yang tersedia dapat dioptimalisasikan kegiatan yang lebih penting. 3. Memanfaatkan platform online dan tools komunikasi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi penanggulangan bencana secara real time sehingga informasi dan bantuan dapat disalurkan dengan cepat dan tepat. 4. Mengembangkan konten VR tentang berbagai koordinasi jenis bencana termasuk bencana baru dan gencar melakukan kampanye media meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana. 5. Menggandeng pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk membantu membangun dan memelihara infrastruktur tahan bencana di daerah rawan serta meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Berikutnya yaitu kendala yang dihadapi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai lembaga yang bertugas menanggulangi bencana di Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan tugasnya. Kendala-kendala ini dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor, yaitu faktor internal, keterbatasan SDM, jumlah personel masih belum memadai untuk menangani semua jenis bencana dan wilayah di Indonesia. Kualitas dan kompetensi personel di beberapa daerah masih perlu ditingkatkan. Kurangnya koordinasi. Koordinasi antar instansi terkait penanggulangan bencana masih perlu dioptimalkan untuk menghindari tumpang tindih dan inefisiensi. Kurangnya koordinasi dan kerjasama yang efektif antara BNPB, BPBD, dan pemangku kepentingan lainnya. Keterbatasan anggaran. Pendanaan yang seringkali tidak mencukupi menjadi kendala dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan BNPB. Mekanisme pengalokasian anggaran yang belum optimal.
keterbatasan teknologi. Adopsi teknologi bencana masih berjalan lambat. Kurang infrastruktur teknologi yang memadai di beberapa daerah. Keterampilan personel dalam menggunakan teknologi baru masih perlu ditingkatkan. Adapun faktor eksternalnya yaitu bencana alam. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana dengan frekuensi dan intensitas bencana yang tinggi. Jenis bencana yang beragam seperti gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, dan kekeringan membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan intensitas bencana alam seperti banjir. Ini membuat BNPB harus bekerja lebih keras untuk mengantisipasi dan menangani dampak perubahan iklim. Kesadaran masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan pentingnya kesiapsiagaan masih perlu ditingkatkan. Kurangnya budaya siaga bencana di masyarakat. Keterbatasan infrastruktur, yaitu di beberapa daerah seperti jalan, jembatan, dan sistem drainasi dapat menghambat proses evakuasi dan pendistribusian bantuan saat bencana terjadi. Saya, Diki Wahyudi, selanjutnya ada solusi dari kendala. BNPB telah dan terus berupaya untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penanggulangan bencana. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain, di sini ada peningkatan kapasitas SDM. 1. Melakukan pelatihan dan pendidikan bagi personel BNPB dan BPBD untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi. 2. Meningkatkan jumlah personel BNPB yang ditempatkan di daerah-daerah rawan bencana. Lalu ada penguatan koordinasi. Di sini yang pertama memperkuat koordinasi antara intensi terkait penanggulangan bencana melalui mekanisme yang lebih efektif. 2. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara BNPB, BPBD, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu ada optimalisasi anggaran. 1. Melakukan perencanaan dan pengalokasian anggaran yang lebih optimal untuk penanggulangan bencana. 2. Mencari sumber pendanaan alternatif dari sektor swasta dan organisasi non-pemerintah. Lalu, pemanfaatan teknologi. Yang pertama, mempercepat adopsi teknologi terbaru dalam penanggulangan bencana seperti sistem informasi geografis, analisis data, dan kecerdasan buatan. 2. Membangun infrastruktur teknologi yang memadai di seluruh wilayah Indonesia. 3. Meningkatkan keterampilan personel dalam menggunakan teknologi baru. Lalu ada peningkatan kesadaran masyarakat melalui melakukan kampanye dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan pentingnya kesiapsiagaan. 2. Membangun budaya siaga bencana di masyarakat. Lalu ada pengembangan infrastruktur, bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan instansi terkait lainnya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. BNPB memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas penanggulangan bencana di Indonesia. BNPB juga perlu mengatasi kelemahan dan menanggapi ancaman yang ada untuk mencari tujuan tersebut. Lalu ada penerapan strategi yang tepat dan efektif berdasarkan analisis SWOT. Ini akan membantu BNPB dalam menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, meningkatkan ketahanan nasional terhadap berbagai jenis bencana, dan membangun Indonesia yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana. Ada saran di sini, saran yang ingin kami sampaikan adalah sebagai berikut. BNPB haruslah menerapkan strategi-strategi yang dari hasil analisa SWOT ini agar BNPB akan menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, meningkatkan ketahanan nasional terhadap berbagai jenis bencana, dan membangun Indonesia yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana. Selanjutnya ada foto kegiatan dari kelompok 7, bisa dilihat di sini.
Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 7. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.